Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alwi selaku dosen mata kuliah seminar proposal. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas yang Bapak minta dari awal semester. Oke, saya menggunakan judul yang benar Persepsi Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Instrumen Investasi Alternatif pada Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diatmaja dengan NIM 288424463 dari kelas B22. Oke, langsung masuk saja ke bagian abstrak ya, Pak. Untuk bagian abstrak di sini saya merangkum dari bab 1 sampai bab 3. Jadi dari inti abstrak ini berisikan semua poin yang akan saya bahas atau yang telah saya bahas di bab 1 sampai bab 3 untuk sementara. Nah, ini untuk daftar isinya yang pertama ada abstrak, daftar isi, pendahuluan. Di sini saya menggunakan template dari skripsi asli Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dari latar belakang masalah, terus identifikasi rumusan, batasan, tujuan penelitian, manfaat. Nah, di sini urutannya sesuai dengan eh, yang saya lihat di template UNY ini. Kebanyakan saya menggunakan template itu. Dari bab kajian pustaka juga sama, saya menggunakan sesuai dengan template kajian teori, terus hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Untuk bab ketiganya, ya juga sama, cuman bagian B saya kosongkan tempat dan waktu penelitian. Karena mengingat saya juga belum melakukan penelitian ini, jadi saya kosongkan saja. Oke, kita. Saya langsung masuk saja ke bagian bab 1 bagian eh, pendahuluan. Jadi yang bagian latar belakang masalah, saya membahas soal ekonomi modern. Yang kedua, nah di sini saya kan sebelumnya itu sudah pernah dikomentari Bapak untuk merombak isi dari skripsi saya, dan saya sudah merombak semuanya dari awal sampai akhir, dan saya mengerjakan sesuai dengan apa yang Bapak ajarkan. Contoh, ketika mungkin Bapak ingat atau tidak, di sini saya menjelaskan soal konsep dasar investasi, dan dia ada 8 poin yang disuruh Bapak rombak, dan ini sesuai dengan Bapak minta. Konsep dasar investasi yang pertama, ini yang bagian latar belakang ya masih. Terus yang kedua adalah perbedaan tabungan dan investasi. Dan yang ketiga adalah tren dan perkembangan investasi di Indonesia. Jadi dari konsep dasar investasi, terus tabungan versus investasi, terus tren. Habis tren, saya masuk ke bagian minat investasi di kalangan mahasiswa. Nah, dari membahas soal secara umum, sekarang saya membahas secara rinci ke mahasiswa karena topik utamanya saya akan mencari pandangan atau persepsi di kalangan mahasiswa yang keempat itu. Untuk yang masuk kelima yaitu perkembangan teknologi keuangan. Keenam adalah yang saya bahas adalah pemanfaatan teknologi dalam instrumen investasi, lebih lebih mengerucut lagi ini. Yang tujuh, kesenjangan antara kemajuan teknologi dan pemanfaatannya dalam investasi oleh mahasiswa. Yang terakhir yang saya bahas dalam latar belakang masalah ini adalah urgensi penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap investasi berbasis teknologi. Oh iya, saya lupa soal ini. Jadi saya sudah cek Turnitin, plagiarisme semuanya. Saya hanya mendapatkan 11%. Untuk buktinya nanti bisa saya cantumkan saja ketika pengumpulan apa namanya pengumpulan tugas ini. Untuk latar belakang masalah, saya menggunakan tanda lilin ini eh, menurut ahli lah intinya. Ini Keynes yang Bapak minta juga karena Keynes harus ada ketika kita membahas soal investasi. Tentang bukunya di Theory of Employment, Investment and Money. Nah, di bagian poin-poin juga sama, saya menggunakan ahli-ahli juga. Nih, contohnya tabungan. Ini menurut nanti juga ada sama. Nah, ini Ronald. Kita masuk ke mana? Nah, saya rasa cukup untuk bagian A-nya. Yang kedua masuk ke bagian B, identifikasi masalah. Jadi, identifikasi masalah ini berdasarkan dari rumusan masalah tadi, cuma lebih rinci lagi saja. Saya cuman apa namanya merangkum-merangkum sedikit investasi, terus perbedaan mendasar antara tabungan investasi, terus kita tren investasi kan, seperti itu.
Nah, mahasiswa, terus dalam konteks perkembangan teknologi keuangan, fintech, financial technology. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian C-nya. Jadi rumusan masalah yang saya ambil, yang benar-benar saya sebenarnya tanyakan dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa yang pertama terhadap cryptocurrency sebagai instrumen investasi alternatif. Terus apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa? Jadi faktor-faktor mungkin keuangan atau uangnya kurang atau apa bagaimana seperti itu. Nah, sejauh mana mahasiswa itu memahami tentang materi ini, misalnya cryptocurrency ini sebagai investasi alternatif. Terus yang terakhir adalah bagaimana preferensi. Nah, ini sesuai dengan apa yang Bapak kemarin rombak. Jadi, Bapak yang meminta saya untuk membandingkan antara investasi tradisional seperti saham atau emas. Seperti itu. Untuk batasan masalahnya, subjeknya itu adalah universitas mahasiswa yang aktif minimal semester 4. Jadi, saya memastikan bahwa yang diteliti itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah paham tentang apa itu investasi. Ya sebenarnya dari semester 1 sudah paham, namun kan mereka cuma melihat gambaran umumnya saja. Berbeda dengan anak-anak yang sudah semester 4. Mereka cenderung eh, lebih paham. Mungkin mereka juga sudah paham soal cryptocurrency makanan. Dari itu saya menggunakan batasan masalah mahasiswa ini minimal semester 4. Yang kedua hanya membahas persepsi sebagai instrumen alternatif, bukan sebagai alat pembayaran. Di sini saya menegaskan bahwa ini untuk investasi, bukan alat pembayaran. Kalau kita membahas soal alat pembayaran, mungkin kalau di Brasil atau Amerika itu mungkin relevan. Namun di Indonesia, eh, dari undang-undang dasarnya saja sudah tertera bahwa eh, alat pembayaran yang sah itu adalah uang rupiah seperti itu. Yang ketiga adalah instrumen investasi. Nah, seperti ini yaitu saham emas. Nah, yang lain saya tidak bahas soal reksadana, obligasi maupun properti. Saya tidak masukkan karena itu termasuk ya mungkin properti siapa sih yang nggak paham kan? Seperti tanah, terus rumah. Yang keempat, faktor-faktor saya cuman langsung ke tingkat kepercayaan. Nah, sebenarnya tingkat ini, nah seperti inilah bisa dibahas nanti. Bapak juga bisa membaca sendiri di dokumen yang saya lampirkan. Nah, yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuannya seperti dengan batasan rumusan masalah tadi, saling berkaitan. Intinya ya mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi, mengetahui dan menganalisis prevensi ini sesuai. Nah, manfaatnya ini seperti manfaat nah, jadi penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi. Nah, sebenarnya dari sisi lain juga saya ingin banyak orang berpandangan luas bagaimana cryptocurrency ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk investasi. Itu benar-benar saya ingin banyak orang yang paham. Karena memang sebenarnya uang fiat itu kan kalau menurut saya sendiri, opini pribadi saya sendiri kan itu tidak bisa dipercaya. Dari awal uang fiat diluncurkan, emas itu disita oleh Eropa untuk mengganti uang kertas itu kan saya sebenarnya nggak setuju. Karena sesuai dengan agama Islam pun sebenarnya emas itu adalah yang paling bagus karena itu ada nilainya tersendiri. Kalau kita membahas soal nilai emas atau nilai berlian juga, berlian juga sebenarnya kan lebih murah daripada emas. Kalau kita melihat hanya saja berlian 97% sekian itu dikuasai satu keluarga dan mereka mengontrol berlian itu berapa banyak yang harus dikeluarkan di publik. Dan mereka keren banget. Ketika 1800-an mereka menemukan berlian, mereka memasukkan berlian tersebut, mempopulerkan dari film-film. Seakan-akan pria itu harus membelikan berlian kepada pasangannya. Sebenarnya di dalam bumi ini itu berlian itu ada pasokannya itu ada 5 kuadriliun berlian di dalam bumi ini. Sedangkan emas itu hanya 300.000 ton. Itu berdasarkan penilaian ini ya. Seperti itulah. Kenapa saya tidak kurang mempercayai uang fiat terus uang karena itu sudah dikendalikan oleh para elit-elit global atau mungkin ya negara ini. Semisal kita itu berhutang Indonesia berhutang kepada Cina pun Cina bisa saja dengan menuliskan cek berapa utang mereka berapa mereka utang kepada kita.
3 triliun. Oke, kita kasih berbentuk dalam cek. Mereka cuma menuliskan. Ya memang ada lembaga-lembaga dunia yang mengatur, apa lupa namanya saya, ya seperti itulah. Namun ya tidak dipungkiri bahwa sebenarnya uang fiat itu adalah scam. Makanya itu saya lebih prefer memilih cryptocurrency sebagai investasi, dan mungkin ya di masa yang akan datang ini akan menjadi alat pembayaran yang sah. Manfaat teoritis, manfaat praktis sudah. Kita langsung masuk ke bab kedua, kajian pustaka. Di sini kajian teori, saya menjelaskan 7 konsep, 7 konsep, apa namanya, 7 poin utama. Ya, pengertian konsep dasar investasi menurut Hartono, menurut Tadelilin, menurut Joeng, menurut Van Horn, menurut intinya banyak sekali yang saya masukkan di sini. Yang kedua saya membahas soal ini perbedaan tabungan dan investasi. Di sini saya membuat tabel juga kan. Mohon maaf, di sini saya juga lupa ya. Mungkin karena waktunya juga mepet, saya jadi belum revisi lagi. Di sini saya tidak bisa ini, Pak, kasih tabel 1.1 atau berapa. Dan itu ribet ya. Ini tabelnya tak pindah, malah tulisannya ikut pindah ini. Nah, seumpama saya masukkan ke tabel pun, di tulisan tabel 1.1 terus ada keterangannya, tabelnya dalam proposal skripsi ini cuma satu, Pak. Jadi mending wah nggak usah besok lagi lah. Ya, mungkin mengurangi nilai tapi tidak apa-apa. Di sini saya menjelaskan dari tabel terus dicek. Ya. Nah, di sini itu saya terkonsep. Jadi ketika saya membahas tentang pengertian dan konsep, yang pertama itu definisi, yang kedua tujuan, yang ketiga itu jenis-jenis. Nah, untuk perbedaan tabungan dan investasi, saya juga menjelaskan soal karakteristik. Yang pertama, yang kedua adalah risiko, terus yang ketiga adalah imbal hasil. Nah, poin ketiga ini aspek jangka panjang pendek versus panjang. Nah, di sini saya menjelaskan soal teori perilaku investasi, terus behavioral financial, contohnya teori prospek dan risk aversion, terus faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Nah, yang setelah itu adalah saya menjelaskan tentang preferensi generasi muda juga. Nanti saya juga membahas tentang financial technology. Jadi di fintech ini saya menjelaskan definisinya itu apa, terus hubungan fintech dan dalam perkembangan investasi digital itu apa, terus inovasi teknologi dalam sektor keuangan itu apa, seperti itu. Iya, finansial teknologi. Setelah finansial teknologi, saya membahas tentang persepsi. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian persepsi menurut para ahli ini. Rusniati, contohnya. Ya, contoh yang lain adalah ketika setelah preferensi, eh, eh pengertian, terus faktor yang mempengaruhi, terus persepsi mahasiswa berdasarkan teknologi. Nah, yang terakhir adalah preferensi investasi mahasiswa. Di sini saya menjelaskan soal faktor-faktor yang membentuk preferensi seperti return, terus risiko, terus kemudahan akses. Memang kalau kita melihat cryptocurrency itu aksesnya lebih susah daripada fiat ya, karena memang keamanan yang ditawarkan juga sangat hebat. Seperti itu. Nah, untuk hasil penelitian yang relevan, saya sudah menyiapkan ada beberapa jurnal yang memang benar-benar cocok dengan proposal skripsi saya. Ya seperti itu. Jadi ada penelitian yang mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti ini, apa namanya, hasil dari pengambilan ini keputusan Gen Z ini dari R di jurnal Danurwenda R Suwartini. Nanti ini saya juga punya dokumennya. Terus ada ini banyak sekali. Ada 4 atau 5 lah. Intinya penelitian yang benar-benar relevan dan cocok dengan proposal skripsi yang saya buat. Yang ketiga, yang C misalnya kerangka pemikiran. Nah, di sini sebenarnya cuman dari ChatGPT dan terus saya eh, apa namanya ya, parafrase lah intinya dari hasil dari sebelumnya. Jadi intinya cuma segitu. Nah, untuk hipotesis penelitian di sini untuk umumnya, nah, saya berpendapat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi dan preferensi mahasiswa terhadap putusan. Nah, entah nanti pengaruhnya itu apa, saya belum tahu karena belum meneliti. Yang untuk khususnya, nah seperti ini sesuai dengan jawaban dengan rumusan masalah bisa dibaca. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu jenis penelitian bab 3 kan ini. eh,
Saya menggunakan pendekatan exploratory research, penelitian penjelasan yang bertujuan pada menjelaskan hubungan antara variabel yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam berinvestasi pada cryptocurrency seperti literasi keuangan, persepsi risiko, motivasi, dan kemudian akses. Nah, di sini saya akan mengumpulkan data dengan cara survei dan wawancara semi struktur. Jadi wawancara semi struktural ini adalah saya akan memilih orang-orang yang mungkin mempunyai minat. Yang pertama itu adalah hal yang paling dasar ya Pak. Yang kedua itu dia paham. Tuh. Untuk tepat waktu dan waktu penelitian saya kosongi seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Yang ketiga populasi sampel. Nah, di sini populasi ini adalah seluruh mahasiswa yang aktif. Nah, sebenarnya nggak seluruh juga. Seluruh mahasiswa saya survei nggak. Namun sebagian besar akan saya survei yang mau-mau saja. Ya bukan yang mau-mau saja, saya usahakan semuanya mau. Nah, mahasiswa aktif memiliki pengetahuan dan bersedia. Nah, definisi operasional variabel. Nah, untuk tadi judul yang awal yang saya jelaskan sebenarnya kan sebelumnya saya salah judul kan, Pak. X-nya di depan daripada Y. Akhirnya saya sudah revisi dan akhirnya. Nah, yang pertama adalah persepsi mahasiswa terhadap karyanya seperti ini. Ini menjadi variabel utama, variabel Y. Dan variabel X-nya adalah memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen alternatif. Seperti itu. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Pertama yang saya jelaskan tadi, kuesioner dan wawancara. Nah, angketnya ini demografis. Nah, di sini saya yang rada bingung, Pak. Saya sebenarnya di sini jujur saja saya nggak paham. Sebenarnya sudah pernah paham karena saya pernah mengerjakan ini. Sebelumnya menggunakan SPSS, menggunakan platform-platform yang dijelaskan oleh Pak Ali Muson dulu. Pas semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 semester 3. Nah, di sini uji validitasnya. Seperti itu. Di sini saya jujur saja ini masih menggunakan chat GPT semua di sini. Bukan yang ini, Pak. Mohon maaf. Validitas dan reliabilitas saya sudah paham. Yang ini yang saya nggak. Saya sudah pernah mengerjakan ini dulu, cuman sudah lupa. Ya nanti saya gampang lah mempelajari lagi kan. Nah di sini saya alcat GPT semua ini Pak, namun tidak terkena Turnitin atau plagiarisme karena sudah saya parafrase beberapa kali. Nah, ini uji statistik deduktif, terus uji normalitas ini sebenarnya hal yang paling krusial dalam proposal skripsi ini, mesti pembuatan skripsi. Namun saya malah nggak paham, tapi nggak apa-apa, bisa dipelajari. Karena saya juga orangnya nggak takut salah. Yang pertama, yang kedua, saya selalu menerima nasihat orang lain. Ketika orang ngomong gini, saya nggak pernah membela diri seperti apa, nggak pernah. Saya selalu, oh ya, 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 siap. Dan saya tidak pernah yang namanya sakit hati ketika dinasehati, dimarahi, nggak pernah saya. Seperti itulah. Oke, sekian. Nah, ini masuk ke daftar pustaka. Semuanya saya masukkan secara manual, Pak. Sebenarnya saya menggunakan Mendeley, cuma Mendeley saya itu error, Pak. Jadi otomatis saya masukin secara manual beli biografi di web Word itu seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, Mohon maaf apabila banyak salah kata ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih stop?